أشهد أن محمد رسول الله. أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjutkan sebagian dari hadis as-sadis berkaitan dengan syubhat dan juga qalbu, yang mana hal-hal seperti ini atau tema seperti ini selalu ada di tiap hari untuk kita aplikasikan. Maka hadis ini diantara hadis jawami'ul kalim, kendati pun banyak kalimatnya tetapi setiap kalimat itu jawami' dan contohnya itu ada di keseharian kita. Dan insyaallah kita akan membahas satu persatu dari mufradat hadis ini insyaallah taala. Di sini faman ittaqash syubhat. Ya, coba iqra faman ittaqash syubhat. Ittaqash syubhat tarakaha wa hadzara minha wa fihi iqa'u adh-dhahir wa fihi iqa'u adh-dhahir mawqi'ul mudmar تفخيما لشأن اجتناب الشبهات إذ هي المشتبهات بعينها. Baik, faman ittaqa syubhat, barang siapa yang taraka syubhat, meninggalkan syubhat, wa hadzara minha, dan mewaspadai diri darinya, bersikap waspada terhadapnya, terhadap syubhat. Wa fihi iqa'u adh-dhahiri mawqi'al mudmar. Jadi iqa'u adh-dhahiri mawqi'al mudmar, yaitu di sini adh-dhahir, jadi menjadikan sesuatu yang seolah-olah zahir di konteks yang tersembunyi. Mudmar itu tersembunyi. Mudmar itu tersembunyi. Iya. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang jelas. Paham enggak? Namanya syubhat. Karena disebut syubhat, maka dia sesuatu yang terselubung atau tersembunyi, tidak diketahui hukum pastinya oleh orang tersebut. Makanya orang bertanya, ini halal tak haram ya? Itu bingung dia. Dibilang halal tapi kok kayaknya haram, dibilang haram tapi saya merasa ini bagus gitu. Jadi syubhat. Dan orang yang menghindari syubhat itu dia seperti melakukan iqa'u zahiri mawqi'al mudmar, yaitu menjadikan sesuatu itu zahir padahal konteksnya itu tersembunyi. Ya, kenapa? Seolah-olah dia itu menjadikan itu jelas padahal itu tidak jelas, samar-samar hukumnya. Tafkhiman li sya'ni ijtinabis syubhat. Karena ini untuk tafkhim, mengagungkan, membesarkan, tafkhim. Makanya ada huruf-huruf yang dibaca secara mufakhamah, lawan dari muraqqaqah. Tafkhiman yaitu menganggap besar urusan menghindari syubhat. Idh hiya al-mushtabihat bi'ainiha,
Sedangkan syubhat-syubhat tersebut secara zat itu hal yang samar. Berarti ketika disebut hal yang samar tidak jelas, tapi seolah-olah dianggap jelas akan keharamannya gitu loh. Padahal dia belum bisa dipastikan dia halal atau haram. Begitu. Jadi dia lari dari hal tersebut. Seperti gaji-gaji yang bersubhat, maka dia udahlah saya enggak usah kerja di sini deh. Ya, jadi orang yang ragu-ragu akan benar atau tidaknya hal tersebut, dia lebih memilih untuk tidak berkecimpung di dalamnya. Baik, kemudian faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Baik, iqra istabra li dinihi dan wa 'irdihi. Fadhal. Istabra li dinihi talab al-bara'ata lahu min adh-dhamm asy-syar'i wa hassalaha lahu wa 'irdihi بصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه والعظ موضع المدح والذم من الإنسان. استبرأ لدينه إذ طلب البراءة للدين من الذم الشرعي وحصل البراءة للدين. Jadi meminta atau mencari al-bara'ah, dia melepaskan diri lid-din, demi agamanya, dari az-dzam asy-syar'i, dari celaan yang bersifat syar'i. Karena barangkali ketika dia berkecimpung di masalah syubhat, syariat mencelaknya dia karena kenapa dia bergulat di sesuatu yang dia tidak mengetahui hal atau haramnya, maka dicela oleh syariat. Wa hassalaha lah, dan dia mentahsil lid-din, mentahsil al-bara'ah, yaitu mendapatkan atau menghasilkan al-bara'ah, yaitu keterlepasan diri demi agamanya. Jadi dia lebih berpihak kepada penjagaan agama. Wa 'irdih, dan juga 'ird. Selain dia melakukan istibra' tersebut demi agama, dia juga demi 'ird. Kalau misalnya dia melakukan syubhat atau berkecimpung di masalah syubhat atau di hal-hal yang menjadi syubhat, secara syar'i dia bisa tercela. Dan juga secara urfi barangkali orang-orang juga akan mencelaknya. Dua hal tersebut harus kita jaga, ikhwan. Yakni pertama dinukum dan 'irdukum. Yang pertama keagamaan kalian, tadayyunnya antum, dan juga harga diri antum. Jadi menjaga diri dari ketercelaan dari ketercelaan secara agama, dan menjaga diri dari celaan manusia dengan tidak bergulat di syubhat. Wa 'irdih bi sawnihi an kalamin nasi fihi bima yashinuhu wa ya'ibuh. Bi sawnihi, sawn yaitu menjaga. Ya, sawn di sini bukan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sawn artinya suara, sound, ya. Tapi sawn di sini artinya penjagaan, hifz, bi hifzihi an kalamin nas. Ya. Yaitu menjaga diri dari kalamnya manusia, dari kalam orang-orang fihi tentang dirinya, bima yashinuhu yang akan syana yashinu yaitu bersikap keras padanya, wa ya'ibu dan mencelaknya. Wal 'ird, dan harga diri itu adalah mawdi'ul madhi wadh-dhammi minal insan. Harga diri adalah sasaran pujian atau celaan dari manusia. Manusia itu mencela antum berarti sama aja mencela harga diri antum. Misalnya antum bilang, mata lu picek banget. Ini berarti apa? Berarti mencela harga dirinya, walaupun mencela fisiknya. Ya, fisiknya ini harga dirinya. Jadi apa-apa yang dipuji atau dicela dari antum, maka itu adalah harga diri antum. Gitu. Ya, atau antum dipuji, Masya Allah, anak lihat antum tuh rajin sekali, maka antum terangkat harga dirinya ini. Yang dia puji memang sikap antum, dan itu adalah harga diri.
Jadi apapun tentang antum dicela, apa yang dicela dan apa yang dipuji, maka itu harga diri antum. Misalnya antum memiliki keluarga, ya ternyata keluarga ini masya Allah antum memiliki seorang kakak yang menjadi presiden USA misalnya, jangan alhamdulillah, presiden Indonesia misalnya, yang nggak bagus juga jadi presiden karena amanahnya tinggi ya. Tapi ala kulli hal antum terangkat di sini martabatnya, maka menjadinya saudara antum sebagai presiden itu berarti menjadi harga diri antum. Begitu. Ya. Kemudian misalnya antum lagi kajian merem kayak gini. Walaupun kata antum menikmati kajian, tiba-tiba ikan syuting sorot antum lagi kayak gini. Ya. Dan kemudian nanti diupload di YouTube dan dilihat sama viewers itu, kenapa Ustadz murid antum kok tiba-tiba terlalu khusyuk, ya, maka dikatakan, ya, maka antum pun malu kemudian orang-orang mempertanyakan, maka ini berkaitan dengan harga diri antum, ya begitu, itu irud namanya, harga diri. Taib, kemudian disebutkan wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Fadhal. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, ay idza i'tadaha wastamarra 'alayha أدته إلى التجاسر على الوقوع في الحرام. Di sini wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini idza i'tadaha wastamarra 'alaiha, jika dia terbiasa. Ya, adapun kalau sesekali mungkin ya, karena memang dia butuh atau apa, dia mungkin enggak dikatakan bahwa saya langsung dia melakukan hal yang haram, karena syubhat itu tidak melazimkan haram, enggak mesti. Tetapi terbiasa terjerumus ke dalam hal yang syubhat itu menunjukkan dia terbiasa terjerumus ke hal yang haram. Jadi i'tiyad yaitu kebiasaan dan istimrar di atas syubhat itu dia sudah terkontaminasi oleh hal yang haram. Begitu. Seperti gaji syubhat. Kalau dia sekali doang itu mungkin ya masih bisa dimaafkan ya, sekali aja. Tapi kalau dia terus-menerus menikmati itu tiap bulan tanpa ada mengetahui hukum aslinya, maka dia telah terjatuh di hal yang haram. Iya. Kalau ojek online antum masih? Udah enggak. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya. Misalnya rekan-rekan ini ada yang pakai OVO, GoPay dan seterusnya. Antum Go atau Grab? Go. Nah, dia yaitu yang pemakai GoPay dan semisalnya. Ada kontra di antara asatidzah dan dia bingung mana yang halal mana yang haram. Bapak enggak tahu nih ini halal atau haram gitu kan. Maka mungkin kalau sekali doang, bagaimana kita pakai GoPay sekali doang? Kan ketika ada aplikasi tersebut kan kita deposit dan pasti kita bisa menikmatinya berulang-ulang gitu. Ya, enggak Ustaz, saya deposit berapa minimal? Deposit berapa? Konsumen deposit minimal berapa? Enggak ada minimal. Berarti 0 boleh? 10 boleh. Tapi dia deposit 100.000. Ya, dia naik Gojek kemudian habis 20.000, masih 80.000 kan? 80.000 imma antum habiskan dan itu menjadi syubhat. Kalau antum belum tahu hukumnya, antum habiskan 80.000 itu dan itu menjadi syubhat karena apa? Berkali-kali antum akan habiskan itu. Berarti i'tiyad dan istimrar jadinya. Tapi kalau misalnya antum enggak habiskan, itu uang ngendap di bank. Berarti membantu perusahaan Gojek untuk meningkatkan ribanya. Gimana? Serba salah enggak? Serba salah. Ya, serba salah. Begitu. Maka kalau seseorang i'tiyad itu terbiasa dan istimrar di masalah-masalah dia sendiri bingung apa hukumnya, maka ini dia terjangkit hal yang haram. Walaupun kemudian hari dia mengetahui bahwasanya yang lebih tepat itu hukumnya halal, tapi yang dipersalahkan adalah dia belum paham hukumnya dengan jelas, masih bingung dan dia terbiasa akan itu. Ya. Maka di sini orang yang terbiasa dengan syubhat dan berterus dengannya
adathu ila tajasuri 'ala al-wuqu'i fil haram. Itu akan mengantarkan dia untuk terbiasa atau bisa mengantarkan dia untuk merasa mengantarkan dia dalam menjembatani menuju terjadinya hal yang haram pada dirinya. Tajasur, jisr itu jembatan, itu akan menjadikannya terjembatani untuk menuju ke yang haram. Gitu, menunjukkan dia itu tidak wara', tidak waspada, tidak hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Sudahlah, lakukan aja, padahal dia masih ragu halal atau haram. Maka yang afdal adalah dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Karena orang kalau misalnya udah tahu dia syubhat, dia enggak waspada dengan itu, biarin aja dulu. Maka akan kita ketahui di dirinya itu tidak peduli lagi nanti ke depannya halal atau haram. Udah, tebas aja gitu. Yang penting begini, yang penting begini. Nah, seperti itu ikhwan. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini bagi yang apa? Bagi yang terbiasa. Karena orang yang terjerumus ke dalam syubhat terbiasa, maka dia memang tidak peduli akan halal dan haram, dan orang yang tidak peduli halal haram itu khalas. Ketidakpedulian akan halal dan haram aja itu sudah haram gitu loh. Maka hati-hati. Ya, baik, untuk Arba'in Nawawi kita cukup sampai sini aja, kawan. Tidak perlu berpanjang, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Dari kalimat karra'i yar'a haula al-hima, ya. Insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.